Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya akan menjelaskan pada materi kelas 11. Nah, dalam materi kelas 11 ini yaitu tentang matriks ya. Nah, sebelumnya kita telah membahas ya, matriks itu yang ada matriks berorder 2x2, ada operasi hitung ya, ada penjumlahan, perkalian. Nah, di sini kita masuk ke inverse matrix. Nah, sekarang inverse matrix itu dimisalkan ya, ada matriks A-nya itu ada 3, 2, 4 sama 3, dan B-nya itu matriks B 3, negatif 2, negatif 4 sama 3. Maka matriks A dan B itu kita gabungkan, dikali ya. Nah, berarti matriks A-nya itu dimasukkan 3, 2, 4, 3, sama matriks B-nya itu 3, negatif 2, negatif 4 sama 3. Gimana sih cara nyelesainnya ya? Berarti 3 dikali 3 berapa? 9. Kita tulis ya. Nih, 9. 3 dikali 3, 9. Nah, terus 3 dikali 2 ya. 2 dikali negatif 4, negatif 8. Selanjutnya, 3 dikali negatif 2, negatif 6 ya. 2 dikali 3, ya 6. Nih. Lalu, 4 dikali 3, ya 12. Kita ganti warna. 4 kali 3, 12. Lalu 3 dikali negatif 4, negatif 12. Lalu 4 dikali negatif 2, negatif 8. 3 dikali 3 ya 9 deh. Nah, udah ya, sama yang perkalian yang dari matriks A dan B. Nah, sekarang dijumlahkan. 9 dikurangi 8 berapa? 1 ya. Nah, negatif 6 ditambah 6, 0. Nah, 12 dikurangi 12 ya 0. Negatif 8 ditambah 9 ya hasilnya 1. Nah, sehingga kita temukan bahwa inverse matriks itu yang memuat dari identitas matriks. Nah, selanjutnya, karena perkalian antara matriks A dan matriks B menghasilkan matriks identitas, ini matriks identitasnya, maka hal ini inverse, berarti matriks B merupakan matriks inverse. Nah, yang B-nya itu matriks inverse. Nah, lalu ditulisnya seperti ini. A sama dengan B inverse dari pangkat 1, inverse dari 1, inverse gitu ya. B inverse itu tuh namanya. Kalau kita sebut ya B pangkat min 1. Nah, untuk inverse-nya itu. Atau matriks A merupakan matriks inverse dari matriks B. Nah, ditulisnya itu kebalikan dari yang matriks ini. Nah, dengan demikian dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika A dan B dua matriks persegi yang berordo sama. Lihat di sini berordonya sama enggak? Sama ya, baris 1, kolom 1, ada baris 1, ada baris 2. Kolom 1, ada kolom 2, berarti ordernya 2 dikali 2. Nah, berordonya sama ya, dan memenuhi persamaan AB sama BA itu sama. Memuat jadi identitas matriks ya. Nah, jadi hasilnya itu 1. Maka matriks A adalah matriks inverse dari B, atau matriks B adalah matriks inverse dari matriks A. Nah, kita contoh nih. Diketahui matriks-matriks berikut. Ada matriks G-nya itu yaitu ada negatif 2, 1, negatif 7 sama 4. Nah, matriks H-nya itu negatif 4, 1, negatif 7 sama 2. Dan matriks K sama dengan negatif 4, negatif 1, 7 sama 2. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, yang A, apakah matriks H merupakan matriks inverse dari matriks G? Nah, coba nih. Matriks H merupakan matriks inverse dari matriks G. Jika memenuhi persamaan GH, matriks G dikali H itu sama dengan 1. Ingat ya, kalau untuk inverse matriks itu memuat dari identitas matriksnya ya. Nih seperti ini. Ada 0 di sini, ada 0 di sini. Nah, sehingga matriks G-nya itu kita masukkan G sama yang H itu sama seperti yang sebelumnya ya, yang di atas nih seperti ini. Kita jumlahkan jadi seperti ini. Lalu yang hasilnya ternyata sama ya, sama identitas matriks itu. Kalau misalkan hasilnya di sininya 1, maka itu disebut tadi inverse matrix nih. Karena GH sama dengan 1, maka matriks H merupakan inverse dari matriks G gitu. Nah, sekarang yang kedua berbeda nih katanya. Apakah matriks K merupakan matriks inverse dari matriks G? Berarti kalau misalkan matriks K sama merupakan matriks inverse dari matriks G,
berarti kita harus memenuhi ya. Matriks G sama K-nya itu harus sama dengan 1 nih. Nih, yang ini. Sama dengan 1, berarti kita harus kalikan juga sama seperti yang di atas ini. Kita ganti warna ya. Ganti warna jadi warna hijau. Nah, sekarang lihat GK, matriks GK-nya itu G-nya ini ya. K-nya yang ini. Berarti negatif 2, 1, negatif 7 sama 4 itu matriks G, negatif 4, negatif 1, 7 sama 2 itu matriks K. Nah, jumlahkan negatif 2 dikali negatif 4, berarti positif 8. Nah, 1 dikali 7 ya, 7. Lalu, yang mana ya? Negatif 2 dikali negatif 1, 2 ya. Terus 1 dikali 2, ya 2. Lalu negatif 7 dikali negatif 4, 28 ya. 4 dikali 7, ya 28. Lalu negatif 7 kali negatif 1, 7 ya. Lalu 4 dikali 2, 8. Nah, sehingga 8 ditambah 7 berapa? 15 ya. Nah, 2 ditambah 2 ya 4. 28 tambah 28, 56. 7 ditambah 8 ya 15. Sehingga kalau matriks G sama K itu memuat identitas matriksnya enggak? Enggak ya, berarti tidak sama dengan 1. Karena, nah kita simpulkan nih yang di bawahnya ya. Karena G tidak sama dengan 1, nih tidak sama dengan 1 ini, maka matriks K itu merupakan inverse dari matriks G. Maka matriks K-nya itu merupakan inverse dari matriks G. Nah, lihat ya. Nah, dilihat ya yang di sini. Berarti di situ bukan merupakan ya. Bukan merupakan, tapi bukan inverse dari matriks G. Begitu ya. Kalau misalkan kalau matriks K-nya itu tidak sama dengan 1, berarti bukan inverse dari matriksnya ya. Oke, yang selanjutnya yaitu adjoint matrix berordo 2 kali 2. Kalau berordo 2 kali 2 itu ada barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Nah, diperoleh dengan cara menukar elemen-elemen pada diagonal utama dan elemen pada diagonal sekunder dikalikan dengan negatif 1. Nah, misalkan jika matriks A, B, C, D, maka adjoint dari matriks A-nya itu dibalik nih. Yang si matriks utama ya, diagonal utama. Nah, asalnya di sini A, di sini D, berarti dikebalikin nih. Jadi D-nya di atas, A-nya di sini. Nah, selanjutnya yaitu diagonal sekunder ke atas ya, berarti C sama D. Berarti C sama D-nya itu menjadi negatif gitu. Nah, contoh nih, A, matriks AI-nya itu 5, negatif 7, 2 sama 3. Tentukan adjoint dari matriks A tersebut. Ya, nanti dijawabnya yaitu matriks A-nya itu berarti 5, negatif 7, 2 sama 3. Maka adjoint dari matriksnya itu, ingat, diagonal utamanya kan ini 2 sama negatif 7 ya. Berarti negatif 2 di bawah. Ini diagonal sekunder dulu ya. Bolehlah diagonal sekundernya dulu. Berarti negatif 2 sama 7 ya. Kita hapus dulu coba ya. Kelihatan. Nih, 2 asalnya kan di bawah. Jadi negatif nih. C sama D. Berarti negatif. Berarti negatif 2. Ini kan negatif 7-nya udah negatif ya. Berarti negatif kali negatif positif. Berarti negatif 2 sama 7. Nah, sekarang diagonal utamanya ini 5, 3 ya. Nah, berarti kalau di atasnya 5, di bawahnya 3, berarti dibalikin ya. Jadi 3, di bawahnya 5. Nah, jadi adjoint matriks dari matriks A itu 3, 7, negatif 2 sama 5. Itu adjointnya. Nah, sekarang kita masuk ke minor, ke faktor, dan adjoint matriks. Nah, sekarang kita akan membahasnya minor terlebih dahulu ya. Nah, minor itu misalkan matriks A berordo 3 dikali 3. Kenapa 3 kali 3? Karena ada baris 3, kolomnya juga ada 3. Ini barisnya. Coba coret dulu. Ini baris, ini ke atas kolom. Nah, jika baris ke-1 dan kolom kedua dari matriks tersebut dihilangkan, maka akan diperoleh matriks baru yang berordo 2 kali 2. Nih, hapus dulu ya. Nih, jika baris ke-1 ini ya, baris ke-1,
terus kolom kedua dan matriks tersebut dihilangkan, maka ini hilang ya. Nah, matriks baru itu yang ini yang enggak dicoret. Nah, ini 2, 3, 4. Berarti kita menemukan ya matriks baru itu berordernya 2 dikali 2. Nah, determinan dari matriks tersebut dinamakan minor. Nah, yang ada tidak dicoret ini disebut dengan minor. Kita tulis lagi lah ya. Jadi, minor berarti ya. Minor dari berapa baris 1 kolom kedua berarti A21, lalu A23, lalu A31 dan A33 itu termasuk minor yang baru. Nah, sekarang karena kita menghilangkan baris ke-1 dan kolom kedua, maka minor tersebut dinamakan minor baris ke-1. Ini tuh yang M12 tuh gini nih, yang ini ya. M12 yang ini. Tadi tulis baru ini ya. Nah, dari matriks A di atas, maka minor-minor dari di atas tersebut adalah gitu ya. Nah, minor dari baris ke-1 kolom ke-1. Berarti baris ke-1 kolom ke-1. Baris ke-1 kolom ke-1. Berarti yang hilang ini ya baris 1 kolom 1, yang sisanya itu A22, A23, A32, A33. Nih, sudah betul kan? Nah, setelah itu kita hitung ya. Berarti A22 dikali A33 nih. Lalu dikurang. Ingat dikurang. Berarti A32 ke atas, A23 berarti diagonal utama dikurang diagonal sekunder. Nah, sekarang yang kedua, hapus dulu ya. Minor ya, minor baris 2 kolom 1, baris 2 ke sini, kolom pertama ini berarti sisanya A12, A13, A32, A33. Nah, itu termasuk minor dari 2 ke 1, berarti baris 2 dihapus, baris kolom 1 dihapus. Nah, sisanya itu yang termasuk minor 2, 1 atau baris 2 kolom ke 1. Sama halnya. Berarti diagonal utama ini dikali lalu dikurang diagonal sekunder ya. Nah, ini kurang ini gitu. Sama sampai ke bawah juga, minor ke baris ketiga kolom ke 1, baris ketiga kolom ke 1, baris ketiga kolom 1. Nah, hasilnya A12, A13. Nah, ini selanjutnya sampai akhir nih, sampai sini ya, sampai sini ya. Nah, sehingga diperoleh dari matriks minor dari matriks A itu adalah sebagai berikut. Jadi nanti kita masukin nih hasil dari M11 ini, nih yang ini M11, lalu M21. Nah, ini kan nanti dijumlahin ya. Nah, yang ini nih. Nah, ini dijumlahin semuanya. Sebentar ya. Nah, ini dijumlahin berapa hasilnya, ini hasilnya berapa, sampai akhirnya sampai akhir nih, sampai di sini sama dengan berapa M33-nya. Nah, sehingga kan diperoleh matriksnya M11 ini hasilnya berapa, M12 yang kalian namanya tuh dijumlahkan berapa, M13, M21, M22, M23 sampai M33 ini hasilnya berapa. Nah, nanti kita peroleh hasil dari M minor dari semua matriks A itu di sini. Ingat ya, untuk penyusunan M11, M12 yang dilihat dari matriks ini ya. Nah, sekian dari saya. Belum ya contohnya. Nah, contohnya ini nih, diketahui matriks A itu 1 negatif 1 ini berarti ordernya berapa? 3 dikali 3 ya, berarti 1 negatif 1, 3, 1, 2, negatif 1, 3, 1, 2 itu ordernya 3 dikali 3 karena mempunyai barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Nah, kita ini tentukan katanya minor matriks A, berarti minornya seperti yang sebelumnya ya. Nah, menentukan minor berarti kita harus tahu dulu M11-nya berapa. Nah, M11 berarti baris 1 kolom ke 1.
dihapus ya. Baris ke 1, kolom ke 1 berarti 2 negatif 1, 1 sama negatif 2 ini ya. Nah, berarti 2 dikali negatif 2, 4. 1 kali negatif 1. Ingat di sini kan dikurang ya kalau diagonal utama sama sekunder. Nah, berarti 1 dikali 1 negatif 1. Negatif 1 berarti negatif kali negatif positif ya. Berarti positif 1. Negatif 4 ditambah 1. Negatif 3. Nah, sampai akhir ke bawah. Nih, sampai hasilnya 5 ini. Ini untuk M33, berarti kita simpulkan nih semuanya. Berdasarkan nilai-nilai minor di atas, maka matriks minornya dari A adalah, nih berarti untuk, ingat ya, ini kan M11 yang ada di definisi yang ini. Berarti masukin nih 3, negatif 3, ini 1 itu dari M12, yang ini negatif 5 itu dari M13, ini di atas. Nah, untuk negatif 1 itu dari M21. Nah, sekarang yang M22 ini dari negatif 13 ini, 4 ini dari 5 ini dari M23, 5 ini dari, berapa? Harusnya 7 ya. Negatif 1 kali negatif 1, 1. 2 dikali 3, 6. Berarti 1 dikurangi 6, ya 5. Oh, ini yang salah ya, berarti 5 ya. Nah, ini 5 dari M31, negatif 5 dari M minor 32, 5 dari M minor 33. 3 itu baris ke 3, kolom ketiga. Nah, sekarang baru sekian ya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ya, like and subscribe-nya ya.